Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel review lesehan, review yang paling amburadul. Oke, nah ini ada beberapa alat ya. Ini ada jam smartwatch Aulon Tetra S2. Ini ada blood pressure digital. Ini boxnya, ini alatnya. Nanti akan kita coba bandingkan fitur blood pressure atau tekanan darah yang ada di Tetra S2 ini dengan blood pressure atau tekanan darah dari HL 158 Dokter Care. Kita coba ya. Disclaimer aja, ini hanya sekedar simulasi aja, jangan dijadikan patokan ya. Langsung saja kita coba. Saya coba pakai ini dulu. Blood pressure dari Dokter Care. Saya taruh tangan kiri. Begini aja ya. Saya kurang tahu posisinya, mungkin seperti ini. Karena biasa kalau di rumah sakit juga pakai alat digital juga, ditaruh di depan meja gitu ya. Oke, saya mulai. Oke, di sini menunjukkan 130, sistolik diastoliknya 88 ya, 130/88, detak jantungnya 88. Oke, nanti bisa dicatat langsung 130/88. Oke, ini saya lepas. Ini tes pertama. Kemudian saya menggunakan jam. Saya tempel aja ya, yang penting sensornya ini nempel di tangan kita, nempel sempurna. Oke, kita coba. Ya, di sini menunjukkan 134/74 ya, 134/74. Nah, tadi 130/88 ya. Ya, seperti itulah ya. Artinya masih di batas normal ya. Masih di ambang batas normal, 134/74. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah tes pertama ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi untuk menggunakan blood pressure digital dari Dokter Care. Ini tes yang kedua. Ya, sekarang untuk tes yang kedua, tekanan darahnya 123/88. Bagus banget, masih normal ya. Sekarang saya pakai. Misalkan di sini. Sekarang saya makainya di sini. Oke, rapet ya, nggak ada celah. Itu sudah nyala hijau. Oke, kita mulai. Ya. Ya, hasilnya 126/73 ya. 126/73. Kalau yang pertama tadi menggunakan smartwatchnya 134/74, masih batas normal. Oke, begitu hasilnya ya, antara
blood pressure digital Dr. Care HL158 dengan smartwatch Aulon Tetra S2. Mana yang paling benar? Nah, untuk kebenarannya silahkan nilai sendiri ya. Tapi ya kalau menurut saya karena ini hanya monitoring untuk preliminary aja ya, untuk sementara atau hanya sebatas mengerti aja. Karena ini fungsinya adalah jam ya, smartwatch, bukan sebagai alat medis. Ini bukan alat medis ya. Ini lebih ke untuk lihat jam dan fitur olahraga. Jadi bukan sepenuhnya kita percayai hasilnya terhadap blood pressure ini, tapi boleh kita sebagai ancar-ancar aja ya, ancar-ancar aja bahwa kalau setiap hari kita bisa pantau menggunakan ini ya. Nah, kemudian kalau ini saya lebih percaya digital ini ya daripada yang smartwatch ini. Karena apa? Karena memang di rumah sakit pun di klinik-klinik juga menggunakan seperti ini. Mungkin mereknya Omron ya, biasanya merek Omron. Kalau ini kan dokter Care. Selanjutnya saya pernah bertanya juga kepada dokter ya, kepada dokter klinik, dok, mana tensimeter atau alat tensi digital yang di pasaran itu akurat nggak sih? Nah, bilangnya dokter seperti ini, saya nggak percaya semua alat digital, saya lebih percaya telinga saya, bilangnya seperti itu. Saya lebih percaya telinga saya, maksudnya dok, maksudnya dokter lebih percaya dengan alat tensi yang manual, yang masih dipompa itu ya, masih dipompa, ada bola-bolanya gitu, kemudian ada air raksanya ya gitu ya. Dia lebih percaya telinga saya, bilangnya seperti itu. Oh, ya udah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, saya kembalikan lagi ke teman-teman ya, mau percaya yang digital ini boleh, yang ini juga boleh. Kalau saya ini saya fungsikan hanya sebagai untuk monitoring aja keseharian, karena lebih simpel ya. Kalau ini kan saya tiap hari saya bawa ginian ya untuk kerja ya, berarti ini aja untuk monitoring aja. Oke, itu aja perbandingannya antara blood pressure, tekanan darah, antara menggunakan fitur smartwatch Aulon Tetra S2 dan blood pressure atau alat tekanan darah digital dari Dr. Care HL158. Silakan dinilai sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.